Halo, sampai jumpa kawan-kawan sahabat keadilan Indonesia. Hari ini kita sedang berada di salah satu ruangan di Menteng, Jakarta Pusat. Nah, kebetulan sekali saya bersama Bung Afri ini kan udah lama sekali kenal ya. Sekitar tahun berapa ya bro ya? 2016 ya? 2016. Waktu Kalabahu LBH Jakarta dulu ya? Ya. 2016 bulan April tuh kayaknya. Loh, April apa bro? April, karena kita kan aksi May Day. April, Mei, oh iya, menjelang akhir-akhir itu kan kita demo buruh itu ya. Iya. Nah kebetulan kami berdua itu kenal di karya latihan bantuan hukum yang diselenggarakan LBH Jakarta. Waktu itu saya masih mungkin salah satu-satunya peserta yang masih mahasiswa hukum kali ya. Kalau Bung Afri ini sudah sarjana hukum, cuman kita sama-sama merintis menjadi calon advokat gitu, dan kenalah di LBH Jakarta gitu. Nah karena waktu itu kita cukup terkejut juga ya, ternyata pendidikan dan pelatihan di LBH Jakarta itu cukup progresif dan banyak mengajarkan nilai-nilai yang inklusif, dan kita jadi jadi bergelut dengan banyak pemikiran yang ini ya, yang terbuka begitu ya. Tapi dari pendidikan di LBH Jakarta saat itu sebenarnya memang Bung Afri itu pengen jadi advokat apa gimana sih sebenarnya waktu itu? Jadi gini, waktu saya ikut Kalabahu ya, karya latihan bantuan hukum itu, kita kan angkatan 37. Ketika itu saya sebenarnya sudah jadi praktisi juga ya, mengikut magang di LBH Padang ya kan? Oh iya. Nah, ikut Kalabahu atau ikut pelatihan itu sebenarnya pengen mendalam terkait dengan apa sih hukum struktural, karena berkaitan juga dengan politik juga. Yeah, jadi betul. kita di situ belajar banyak mengkaitkan antara hukum dan politik yang tidak pernah ada di pelajaran di setiap fakultas hukum pun dimanapun nggak ada. Karena bagaimana hukum itu bekerja, bagaimana politik itu berjalan. Nah, kita memahami situasi itu, jadi dibukalah pemikiran dalam kita ya, secara permasalahan orang, masyarakat, kita lihatnya bukan hanya masalah hukum, tapi ternyata ada yang lebih dalam, namanya struktural, terstruktur. Aturan itu dibuat terstruktur agar tercapai sesuatu yang diinginkan si pembuat aturan. Nah, ini sebenarnya simpelnya kita mempelajari hukumnya lebih dalam lah gitu ketika di Kalabahu kan. Nah kalau Bung Afri dulu waktu kita pertama ketemu atau kenal saya, gimana kesan Bung Afri terhadap saya? Soalnya teman-teman banyak yang gimana? Oh, saya ngelihatnya Bung Mualimin ini pertama kali ngelihat ya, sangat menggebu-gebu. Sangat kritis lah. Soalnya Greg suka ngeledek saya, katanya kalau bertanya atau berargumentasi terlalu melangit katanya. Iya, masih di awang-awang terus katanya. Ya kadang terlalu tendensius juga ya sebenarnya. Cuman pandangan saya itu hal biasa lah. Apalagi kita kan juga belajar HAM ya. Jadi ada hak asasi setiap orang juga untuk berbicara. Mungkin itu karakternya Bang Mualimin. Jadi saya sih nggak melihat ketika di Kalabahu itu melihat karakter orang tuh berbeda-beda. Yang intinya itu semua itu ketika itu orang yang ingin belajar ya. Beda lah sama teman-teman di Fakultas Hukum itu, rata-rata kan belajar masuk keluar, tapi ketika Kalabahu itu kan kelihatan memang orang yang hadir di situ tuh punya kualitas untuk berpikir gitu. Kalau di yang magang di LBH Padang itu dulu pernah menangani apa aja kalau di sana, Bung? Ya menangani perkara struktural ya. Sudah mulai advokasi orang-orang juga di sana. Advokasi ketika itu ada penggusuran dari Pemkot Kota Padang, terus ada penyerobotan tanah yang lawannya juga instansi pemerintahan juga. Jadi kita tuh lebih memahami hukum tuh benar-benar bukan textbook yang ada di fakultas. Di situ yang sebenarnya dari Kalabahu itu, dari LBH itu kita melihat suatu permasalahan hukum itu bukan lihat dari satu sisi, ada sisi lain yang harus kita lihat. Disitulah timbul pemikiran kritis kita gitu bro. Kalau teman-teman Kalabahu kita udah banyak berkiprah di bidang lain juga ya. Ada yang jadi apa aja kira-kira ya? Wah hebat teman-teman kita nih. Rata-rata ya semuanya ada yang udah jadi hakim, praktisi hukum lah rata-rata kan. Oh sudah ada juga ya. Ada yang jadi hakim, ada yang jadi jaksa, lawyer,
Ya ada yang jadi PNS gitu. Berarti sebenarnya kalau kita data kita kumpulin yang angkatan kita itu ada berapa ya waktu itu ya? Seingat saya tuh 55 orang ya, 50-an ya, 50-an lah ya. Itu udah diseleksi dari ratusan pendaftar waktu itu ya. Seingat saya ya hampir 300 dulu tuh. Oh, berarti Kita nah kan kita berarti juga ceritanya agak orang-orang terpilih kita ini. orang-orang terpilih. Dan juga ingat nggak waktu kita pelatihan itu bukan hanya orang Indonesia aja, Bro. Oh iya, ada dari Thailand ya. Ada Thailand. 2 orang ya berarti. Iya, Bung Sulaiman sama Abdullah. Dia juga lawyer di sana. Dia lagi memperjuangkan HAM di Patani loh. Oh iya. Kita belajar banyak di sana. Thailand Selatan yang mayoritas muslimnya itu ya. Iya, iya. Berarti kalau kita data kita hubungi satu-satu, angkatan kita itu udah banyak sekali jadi orang yang berpraktisi di berbagai macam ini ya bidang ya sebenarnya ya. Betul. Tapi kalau dari secara pribadi Bung Afri dengan banyaknya angkatan kita yang sudah berkiprah di banyak bidang itu, apa harapan setelah menimba ilmu di LBH Jakarta waktu itu? Harapannya apa gitu? Jadi harapan saya sih dengan adanya Kalabahu membentuk karakter orang dalam praktisi seperti kita kan ya, akan ada perubahan yang mungkin nggak akan cepat, tapi dalam jangka panjang ada bibit-bibit dari Kalabahu ini tersebar di lembaga institusi, di situ akan merubah hukum dan politik negara kita gitu. Jadi harapan saya sih hukum kita ini harus lebih baik ya kan, politik kita harus politik yang beradab. Nah karena kita orang Kalabahu, tentu dengan tersebarnya itu bakal menciptakan hal itu. Misalnya ada yang dari kejaksaan, hakim, lawyer, kan beda bro. Sekarang kalau misalkan dianya nggak pernah di Kalabahu atau nggak pernah berpikiran kritis, kadang melihat permasalahan orang hanya duit bro. Nggak semua masalah itu harus dilihat dari duit ya. Maksudnya itu kan ada juga yang pengen cari panggung kayak gitu kan. Tapi kalau dari segi dari segi advokasi itu masih banyak nggak ya kira-kira jebolan Kalabahu atau LBH Jakarta yang ketika sudah jadi lawyer profesional tapi masih memberikan persentase atau fokus yang cukup besar pada pembelaan orang yang tidak punya tapi dia kira-kira harus bela begitu karena ya situasinya adalah sedang mendapat ketidakadilan begitu. Gimana menurutmu konsistensi dari alumni itu? Apakah itu masih idealisme itu masih terjaga apa sudah luntur karena kapitalisme gitu misalnya? Pandangan saya bro ya. Iya. Jadi gini nih. Dulu kita belajar kan terkait dengan oligarki ya. Ternyata itu hampir 10 tahun yang lalu kita belajar ya. Ternyata yang 10 tahun yang lalu yang kita pelajari hari ini nih benar-benar oligarki itu benar-benar kerasa banget sama kita. Jadi sistem yang dibuat sama pemerintah ketika itu malah membuat masyarakat ini nggak jadi konsisten atau membela masyarakat menengah ke bawah karena realitasnya kan sekarang kebutuhan besar bro. Nah itu yang itu sebenarnya sistem oligarki itu menciptakan masyarakat ini nggak berdaya untuk melawan. Nah ketika kita dulu itu kan sebenarnya ekonomi nggak terlalu buruk seperti sekarang ya. Jadi yang namanya idealis itu mungkin terbentuk ketika itu, cuman makin kesini saya sih lihat orang lebih realistis ya, bukan idealis untuk dirinya sendiri, tapi untuk membela itu saya lihat sekarang agak kurang, nggak kayak dulu lah, beda bro. Jadi lawyer jebolan LBH Jakarta pun mungkin secara umum juga tetap ini ya, pertama-tama ketika orang datang ingin dibela juga tentu dilihat dulu ya kemampuan finansial untuk membayar jasa lawyer dulu kali ya sekarang ya. Ya kayak gue nih saya pribadi ya melihat permasalahan orang ya, kalau dia punya ada kemampuan walaupun itu struktural ya kita hak kita juga untuk minta honorarium ya. Tapi kalau misalkan orang itu nggak mampu tapi kira-kira butuh bantuan kita ya kita juga harus realistis apakah ini bisa kita tangani tanpa ada biaya dari dia. Nah itu sebenarnya pertimbangan masing-masing individu itu. Cuman masih ada sih bro, gue juga masih ada yang perkara yang pro bono masih nanganin, tapi ya cuman sekedar tidak berlitigasi ya. Tapi kayak jadi kalau misalnya ada
masyarakat atau khalayak ramai di luar sana itu membaca YouTube ini atau melihat ini, misalnya, oh ternyata Bung Afrianto itu sebagai pengacara jebolan LBH Jakarta juga nangani juga pro bono gitu. Kalau seandainya ada orang datang tetap diterima ya. Masih kemarin ini satu tahun kemarin ini kan ada perkara masuk orang di penjara tanpa proses kepolisian, tanpa didampingin, barang bukti nggak ada, gratis 100% gratis. Itu saya tanganin karena apa alasannya menggratiskan jasa itu? Bukankah ke kantor polisi dan lain-lain itu butuh operasional? Kenapa menggratiskan? Ya saya sih lihat kan memang tingkat permasalahannya nggak terlalu rumit ya. Jadi kita juga menggratiskan karena lihat tingkat permasalahannya sebenarnya nggak terlalu rumit, bisa kita tanganin. Dan yang kedua memang dia bukan orang mampu. Yang ketiga juga saya lihat secara hati nurani ya ini memang harus dibela gitu. Nah saya masih nanganin lah, masih ada gitu. Cuman nggak semuanya kita ambil semua karena kan berpikir kehidupan kita juga kan harus ada yang tunjang juga kan. Bung Afri sendiri sekarang tinggal di mana sekarang? Saya di Bogor. Bogornya Saya di Kota Bogor. Kecamatannya? Tanah Sareal. Tanah Sareal. Kelurahannya? Tanah Sareal. Tanah Sareal. Nah, kalau orang pengen cerai nangani nggak? Pengen cerai nanganin. Nah, berarti kalau apalagi harta gunung gini kita tanganin. Berarti orang-orang Bogor, warga Bogor kalau mau ada urusan hukum, termasuk kayaknya angka perceraian di sana juga datanya cukup tinggi ya. Tinggi. Nah, ini ada pengacara yang siap untuk membela hak-haknya dengan bayaran yang tentu bijaksana begitu ya. Kalau memang mampu ya akan diminta, tapi kalau enggak ya akan disesuaikan dengan kemampuan begitu ya. Jadi bisa cari aja di Instagram Afrianto begitu ya. Yeah. Nama IG-nya Afrianto Koto. Afrianto Koto. Yeah. Nah, jadi ini bukan promosi, tapi memang kawan ini dari dulu selalu bersemangat untuk selain untuk memikirkan diri sendiri, tapi juga selalu memikirkan orang lain gitu. Makanya selalu bersolidaritas pada orang-orang yang kesusahan begitu. Itu yang salah satu kebanggaan saya, kenapa selalu berteman dengan orang-orang yang masih memiliki idealisme itu begitu gitu. Karena kan kadang-kadang di saat semua orang begitu bernafsu ingin kaya, ingin makmur, ingin hidup mewah, tapi kan di dalam pertarungan kehidupan itu kan ada saja yang kalah secara ekonomi, ada yang kalah secara nasib begitu. Nah, ketika ada orang-orang yang miskin atau tidak memiliki sumber daya itu mengalami masalah, kan siapa lagi yang memikirkan kan begitu. Iya, betul. Sedangkan pendidikan hukum atau ilmu hukum itu kan mahal gitu. Jadi memang diperlukan intelektual dan sarjana hukum yang selain dia ingin memperkaya diri sendiri dan keluarganya, tapi juga dia mungkin 15-20% dari tenaga, pikiran dan waktunya itu bisalah digunakan untuk memikirkan orang lain gitu. Tapi orang lain juga harus paham bahwa semua perjuangan itu kan butuh waktu, butuh kesabaran dan butuh tekad untuk terus menerus mengejar apa yang dia anggap sebagai keadilan itu kan. Betul. Kita juga pernah loh nanganin pro bono itu kan. Yang mana tuh? Itu yang kasus asuransi. Iya. Kasihan banget bapak itu kan. Sangat mengharukan itu yang kita di ini ya. Ya kita juga masih pengalaman kita itu udah jauh dari Kalabau ya, tahun berapa itu pas Covid lagi. Sampai kita dijuluki apa? Pengacara telur ayam. Telur rebus ya. Iya, karena kemampuan dari kliennya hanya memberikan 1-2 kilo telur yang direbus untuk kita gitu. Karena kalau untuk uang kan nggak punya gitu. Memang ya itulah gitu, suka dukanya gitu. Memang bagi mahasiswa hukum yang ingin jadi pengacara langsung seperti Hotman Paris yang kaya, yang tenar, yang banyak hartanya, itu memang ini ya. Tapi ini bro ya. Jangan lihat yang itu, banyak juga suka dukanya. Enggak, gitu. Tapi catatan bro ya. Nih, bagi teman-teman nih yang punya masalah hukum, ketika memilih lawyer itu penting tuh. Paling pentingnya apa? Pernah nggak lawyer itu menangani pro bono tapi dia konsisten? Atau yang gratis tapi konsisten? Ketika dia yang pro bono aja konsisten, apalagi yang berbayar. Itu penting ya. Jangan sampai ngelihat pengacara, ini pengacara bayarnya mahal, gini-gini. Dia pernah nggak nanganin pro bono atau gratis tapi konsisten? Kalau dia yang gratis aja konsisten, apalagi yang berbayar. Nggak ada duitnya aja ikhlas dan total aja dikerjakan. Apalagi yang sampai ada duitnya selesai, gitu ya. Apalagi dibayar.
gitu kan, apalagi ada pembayaran ya, tentu kita juga lebih prioritas. Cuman dalam seminggu ini dunia advokat dan perlawyeran ini agak tercoreng ya bro ya, gara-gara ada terdakwa yang ngamuk-ngamuk sama seorang pengacara yang naik-naik ke meja itu. Kayaknya ini ya, dunia lawyer atau advokat kita itu banyak dikecam publik ya. Kacau. Miris juga sih ya. Miris. Jadi nah ini nih sebenarnya bro ya, pandangan gua. Dulu kan kita pernah melakukan PUU terkait undang-undang advokat kan. Nah sebenarnya dampaknya ini nih yang sekarang terjadi. Jadi advokat itu ya, sekarang ini mudah orang ini jadi advokat. Karena mudahnya tidak diseleksi kualitas dan kapasitasnya. Ini pegangan bener, karena sebenarnya kan lawyer ini kan, kalau orang dulu atau sejarahnya lawyer ini kan, pengacara itu orang pintar, mengerti hukum, punya etika, punya adab, punya intelektual. Kalau mengerti berarti perilakunya harus sesuai dengan hukum gitu mestinya ya. Ya, namanya kaum intelektual tentu perilakunya juga beradab, bukan malah melawan hukum begitu ya. Bukan dengan cara preman, itu kan preman sebenarnya. Preman yang jadi advokat, saya sih sebenarnya yang kayak gitu kemarin menyayangkan juga, karena merugikan kita juga bro sebagai advokat ya. Ada caranya lah kalau nggak terima dengan putusan atau seperti apa tidak sesuai dengan keinginan dia, kan nggak perlu debrak meja, nggak perlu naik ke atas meja, nggak perlu ada pengancaman, kan ada mekanisme. Itu masih tingkat pertama, masih panjang. Nah makanya itu orang ngepaham hukum gak masih panjang, bisa banding, ya kan, bisa lapor ke KY kalau ngerasa ada pelanggaran, bisa kasasi atau nanti ada PK, masih banyak cara, itu masih jauh sebenarnya. Saya lihat ini komen-komen publik itu kayaknya agak sedikit malu kalau ada advokat begitu, dan memang faktanya perilaku semacam itu memang patut dikecam publik sih ya. Maksudnya kita mau membela juga membela apa? Orang dunia advokat itu kan bukan dunia institusi, ini kan person to person gitu loh. Kita independen dan mandiri, akhirnya ya kalau memang perilaku itu buruk ya akhirnya dikritik atau dikecam banyak orang pun juga ya gimana gitu loh. Memang perilaku itu begitu loh. Jadi pengacara ini kan sebenarnya kan melekatnya pada diri sendiri ya. Iya. Reputasi ya sebenarnya. Reputasi dia tuh udah kayak gitu tuh jelek. Jadi saya sih menyarankan ke masyarakat ya, banyak advokat ini yang masih bagus, punya intelektual tinggi. Cuman mungkin yang integritas itu nggak semuanya dikenal atau nggak banyak masyarakat yang tahu. Nah gitu. Ini penting nih, pengacara itu ketemunya ya begitu. Nggak, pengacara itu kerjanya itu bukan mempublikasi pekerjaan dia. Padahal undang-undang advokat bilang kan, setiap advokat itu harus merahasiakan permasalahan kliennya. Nah kalau pengacara ini punya masalah dikit umbar ke media, sebenarnya itu orang itu nggak ngerti kode etik. Makanya pengacara-pengacara hebat ini banyak yang nggak terlalu terpublis sama media itu karena mereka tuh menjaga kode etik. Ya kayak gua kan nggak pernah mungkin mengumbar kan, saya kan nggak mungkin pernah mengumbar ada permasalahan hukum klien seperti ini ke masyarakat apa ke media, itu kan aib klien gitu. Kalau ibaratnya kan kayak rahasia klien itu kan harus kita jaga. Tapi kalau Bung sendiri S1-nya apa, hukumnya kampus mana bro dulu? Saya di Padang, di Bung Hatta. Oh Bung Hatta, berarti jauh juga ya, di Sumatera Barat ke Bogor situ ya, jauh ya. Iya. Tapi tenang, Bro Afri ini sekarang prakteknya adalah basisnya adalah di Bogor gitu. Walaupun juga untuk perkara dimanapun juga siap gitu. Iya. Maksudnya masyarakat Bogor, nah, kalau misalnya ada urusan hukum, nah bisa kontak beliau begitu. Daripada nanti ketemu pengacara yang tidak-tidak, yang penting kan ketemu yang ini sudah tahu ada yang berintegritas, yang jujur, yang bisa dipercaya dan total gitu. Bukan ini nambah-nambahin masalah kliennya nanti kan. Iya, jangan jadi penderita klien lah. Klien penambahan penderitaan klien kayak gitu, udah tahu klien lagi ada masalah, dia malah bikin masalah sendiri untuk kliennya kan. Jadi sebenarnya nggak bagus juga jadinya kan. Ya sudahlah, kita berharap dengan dicabutnya keanggotaan dan berita acara sumpah itu yang nggak baik itu bisa keluar dari peredaran praktisi advokat ini ya, supaya seleksi ulang ya. Supaya masyarakat itu terhindar dari bertemu dengan advokat yang begitu ya. Diseleksi ulang aja lah. Jadi advokat ini kan nggak bukannya punya sarjana hukum aja secara administrasi, dia juga harus pandai juga berhukum acaranya, ya kan, punya etika. Jadi kualitas advokat itu harus kembali lagi dikembalikan ya, marwahnya advokat itu kan
profesi officio nobile kan. Jadi profesi yang terhormat, yang punya intelektual tinggi. Ketika mau dilantik nih, harapan saya dari semua organisasi advokat yang ada di Indonesia selektif mencari apakah orang ini punya kualitas enggak untuk menjadi advokat. Jangan karena dia punya uang untuk bersumpah, disumpah sebagai advokat, tiba-tiba jadi advokat. Akibatnya yang nggak punya kualitas atau punya penyakit jiwa ya, kalau dibilang kan kayak gitu, bukannya orang sehat lah kayak gitu kan. Nah, dampaknya kan ke dianya sendiri, organisasi sendiri, sama profesi kita, karena kita kan reputasi ya. Ini lihat pengacara sangkanya kita nih sama dia sama, kan beda gitu bro. Betul. Tadi kayaknya udah ada info makan siang datang ya. Oh iya. Kita akhiri ya. Oke, kalau begitu sahabat keadilan Indonesia, sampai jumpa dulu. Nah, nanti kita kalau ada lain waktu kita diskusi lagi ya. Terima kasih.